berbagai kasus pelanggaran hukum. Ya, mari kita langsung menuju ke materinya, anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, tapi kita tidak perlu membuat PowerPoint atau mendownload PowerPoint. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi begini, kita menggunakan perangkat ini Bapak Ibu Guru ya, perekam screen, perekam layar, yaitu saya menggunakan Filmora. Jadi jangan lupa sediakan Filmora dulu yang pertama, lalu kemudian yang kedua kita menggunakan Prezi ya. Bapak Ibu bisa menulis prezi.com ya, ini di sini prezi.com. Lalu kemudian nanti tulis materi apa yang perlu dicari ya. Lalu kemudian nanti yang kedua saya akan menggunakan PPT ya. PPT-nya dicari di Google Chrome juga dengan judul yang sama, berbagai kasus pelanggaran hukum. Ditulis di belakangnya ada PPT begitu. Nah, kita awali dari Prezi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalnya begini. Nah, selanjutnya kita buka Filmoranya, perekam layarnya, lalu kemudian kita record PC screen. Oke, kita tunggu sebentar, dia akan muncul. Ya, ini sudah muncul. Lalu kemudian Bapak Ibu, saya pilih salah satu ya, misalnya ini. Kita klik dulu agar dia keluar. Ya. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini kita besarkan, ini di sini kita besarkan. Nah, setelah sudah seperti ini, maka kita siap untuk merekam. Nah, kita mulai ya, merekam. Misalnya ini kita klik di sini nih. Klik start recording. Oke. Ya, baru kita bisa mulai. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak sekalian. Kita sekarang sampailah pada bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, bagian yang C, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Nah, lalu kemudian kita klik ini misalnya, ya, atau kita menggunakan kursor ya, panah atas bawah samping, misalnya begitu, ya, kita teruskan. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan prezi.com Bapak Ibu sekalian ya, sampai selesai. Kita juga bisa begini ya. Lalu kita lanjutkan, klik saja terus sampai habis. Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Oke. Nah, ini kalau memakai Prezi. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat. Nah, sekarang kalau juga menggunakan PowerPoint, kita juga tidak perlu membuat PowerPoint. Kita alih ke sini. Kita ke Google Chrome, lalu kemudian kita tulis ini Bapak Ibu sekalian, berbagai kasus pelanggaran hukum, lalu kita tulis PPT. Kalau kita menemukan kebetulan ada www.academia, wah ini enak, kita akan bisa mendownload. Nah, tapi yang kita bahas sekarang yang tidak pakai mendownload, yaitu biasanya adalah slide share ya, dan slide player. Sekarang kita menggunakan slide share misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita besarkan ini. Ini ya, kita besarkan. Nah, bisa kita mulai. Ya. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera anak sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, kita tinggal klik ini saja ya untuk melanjutkan dan selanjutnya. Nah, enak bukan? Jadi tidak perlu kita
kita tidak perlu merekam Bapak Ibu sekalian. Kalau merekam itu akan membuat waktu lebih lama karena harus menyediakan PowerPoint-nya dulu. Oke, dan nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bisa mulai, misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak sekalian. Kita sekarang sampailah pada bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, bagian yang C, yaitu dinamika pelanggaran hukum. Lalu kemudian kita klik ini misalnya, ya, atau kita menggunakan kursor ya, panah atas bawah samping, misalnya begitu, ya. Kita teruskan. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan prezi.com Bapak Ibu sekalian ya. Sampai selesai. Kita juga bisa begini ya. Lalu kita lanjutkan, klik saja terus sampai habis. Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Nah, bisa kita mulai ya. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera anak sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum, kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, kita tinggal klik ini saja ya, untuk melanjutkan dan selanjutnya. Nah, enak bukan? Jadi tidak perlu kita